Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya yang keras ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya tolong periksa dulu ya. Mejanya rapikan, apabila ada sampah di kolong meja tolong dibuang dulu ke tempat sampah. Sudah rapi ya? Sudah bersih dan rapi semuanya, silakan dipimpin berdoa oleh Andi. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya. Ibu akan ngecek kehadiran kalian ya. Yang ibu sebutkan namanya, tolong acungkan tangan, bilang hadir ya. Isti Rosdini, Hadir. Siti Nur Azizah, Hadir. Fitri Yuliani, Epi Siti Nur Hayati, Hadir. Fitra Dewi Lestari, Hadir. Muhammad Fakih Sahrizal, Hadir. Alda Mustika, Hadir. Andi Sidik Rustandi, Hadir. Gevira, tidak hadir. Agis belum ke absen. Oh, Zahra Gisti. Oh ya maaf. Yang tidak hadir berarti 2 orang ya. Nah, sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Ya. Apakah ada yang masih ingat asas pemilu di Indonesia? Yang masih ingat asas pemilu di Indonesia? Asas pemilu di Indonesia adalah langsung. Yang keras suaranya. Langsung, umum, bebas, rahasia, Jujur dan adil ya. Jadi asas pemilu Indonesia adalah Luberjurdil atau disingkatnya Luberjurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan adil. Nah, berikutnya apakah kalian pernah mendengar kata demokrasi Pancasila? Pernah ya? Demokrasi parlementer? Pernah. Kemudian demokrasi terpimpin. Nah, ini materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang melaksanakan prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Bagian ke-1 yaitu fase perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu yang terdiri dari fase demokrasi parlementer, demokrasi kemudian demokrasi Pancasila, yang terakhir demokrasi Pancasila, masa reformasi. Nah, ini ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi ya. Kompetensi adalah kemampuan ya yang harus kalian miliki gitu ya. Nah, kompetensi inti 1 atau KI1, KI2, KI3 dan KI4. KI1 itu kompetensi inti sikap spiritual ya. Kemudian yang kedua kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga kompetensi inti keterampilan. Kemudian kompetensi dasar, artinya kemampuan dasar yang harus kamu miliki adalah 3.3 untuk pengetahuan dan 4.3 untuk keterampilan. Nah, 3.3 memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan undang-undang ya. Kemudian kompetensi dasar yang kedua 4.3 memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian indikator capaian kompetensi. Jadi ada 2 indikator. Yang pertama menganalisis penerapan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua menyajikan hasil telaah tentang kedaulatan yang sesuai dengan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, itu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis penerapan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada perkembangan demokrasi yang mengalami beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu 1. Demokrasi parlementer, 2. Demokrasi terpimpin, 3. Demokrasi Pancasila masa orde baru, dan demokrasi Pancasila masa reformasi. masa reformasi. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kemudian perhatikan manfaat mempelajari pelajaran ini ada dalam kehidupan, yaitu kalian menjadi warga negara yang cerdas dan baik ya, good and smart citizen, serta menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan bertanggung jawab. Ini ya. Nah, Ibu sudah menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Tujuan pembelajaran juga sudah. Nah, kalau minggu lalu kita mempelajari tentang bentuk dan kedaulatan, ya, bentuk dan kedaulatan sesuai dengan undang-undang. Sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang melaksanakan prinsip. Jadi melaksanakan ya, tapi bagian 1 melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar bagian 1 ya. Nanti ada bagian 2-nya melaksanakan ya. Sekarang bagian 1 yaitu akan kita bahas adalah fase perkembangan demokrasi ya. Nah, sekarang perhatikan ini gambar apa ini? Ya. Dekret presiden ya, dekret presiden. Silakan tulis pertanyaan ketika kalian melihat gambar ini. Kira-kira ada pertanyaan apa? Ya. Nah, kemudian nanti Ibu akan melaksanakan atau melakukan penilaian, 3 penilaian ya, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan ya. Jadi penilaian sikap selama proses pembelajaran, kemudian nanti penilaian pengetahuannya ketika kamu menjawab soal-soal ya, dan penilaian keterampilannya ketika kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, gitu ya. Nah, silakan gambarnya diperhatikan gambarnya. Sudah ya? Gambarnya adalah tentang dekret presiden. Nah, nanti akan kita cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ya yang ada di benak kalian. Apa itu dekret presiden? Kenapa ada dekret presiden gitu ya? Nah, ini materi kita hari ini melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer. Boleh kalian buka buku paketnya ya. Demokrasi parlementer yaitu kurun waktunya dari tahun 1945 sampai tahun 1959. Berarti ini ketika awal kemerdekaan ya. Kemerdekaan itu tahun 1945. Kemudian demokrasi terpimpin itu dari tahun 1959 sampai 1966 ya, sampai 1966. Kemudian yang ketiga itu 3 ya, maaf Ibu salah menulis. Yang ketiga demokrasi Pancasila dari tahun 1966 sampai 1998. Kemudian fase yang terakhir adalah demokrasi Pancasila masa reformasi. demokrasi Pancasila masa reformasi itu dari tahun 1998 sampai sekarang. ya.
Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Presidensial itu artinya 1949 Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut ialah demokrasi parlementer, sistem demokrasi liberal. Nah, pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang. Nah, karena pada umumnya rakyat menolak Republik Indonesia Serikat, pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk negara kesatuan. Nah, sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa bentuk negara itu ada negara kesatuan dan negara serikat atau federal. Nah, negara kesatuan itu adalah tidak terbagi-bagi ke dalam beberapa negara, ya. Artinya satu kesatuan, tunggal, ya. Nah, seperti negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Indonesia juga pernah mengalami pembagian negara, ya. Artinya dibagi dalam 8 negara bagian. Itu pada masa berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Ya, Indonesia terbagi dalam 8 negara bagian waktu itu. Nah, pada tanggal 17 Agustus, Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk negara kesatuan. Ya. Nah, isi dekret Presiden. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa Presiden mengeluarkan dekret Presiden? Kenapa mengeluarkan dekret Presiden itu, ya? Nah, sekarang dibaca dulu isi dekret Presiden 5 Juli. 1. Pembubaran Badan Konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Yang keempat, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara atau DPAS, itu, ya. Nah, kenapa dekret Presiden dikeluarkan? Itu ada pada halaman 67. Mari kita baca sama-sama. Nah, pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, demokrasi parlementer masih tetap dipertahankan. Namun pada kenyataannya demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut menimbulkan silih bergantinya kabinet. Nah, diperhatikan ya kalimatnya, silih bergantinya kabinet. Kemudian pembangunan tidak lancar, serta partai-partai mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Hal ini sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, oleh karena itu Presiden untuk itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekret Presiden. Di situ ditulis dengan jelas apa latar belakang dikeluarkannya dekret Presiden. Sudah tahu ya kenapa dikeluarkan dekret Presiden? Nah, itu sudah kalian pahami. Ini isi dekret Presiden. Itu terjadi pada masa demokrasi. Demokrasi apa? Demokrasi parlementer. Nah, kita ke yang kedua, demokrasi terpimpin. Itu dalam kurun waktu tahun 1959 sampai 1966. Nah, pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat yaitu dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, akan tetapi Presiden menafsirkan terpimpin itu pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi, yaitu siapa? Presiden. Nah, undang-undang yang digunakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya waktu itu. Nah, dengan sistem demokrasi terpimpin. Karena tadi ada kalimatnya
ya dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penafsiran yang salah ya, demokrasi terpimpin ditafsirkan oleh presiden bahwa pimpinan terletak di tangan pemimpin, ya itu terpimpin ya, salah pengertian dari sila keempat Pancasila ya. Nah itu. Kemudian presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, presiden dan DPR berada di bawah MPR. Nah, dengan demikian pemusatan kekuasaan di tangan presiden, terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan presiden menimbulkan penyimpangan ya, penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 yang kita kenal dengan G30 SPKI yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia. Nah itu salah penafsiran tadi ya. Jadi banyak penolakan di daerah-daerah. Itu awal mulanya G30 SPKI ya. Nah ini G30 SPKI ini terjadi pada masa demokrasi terpimpin ya. Nah karena situasi seperti itu, maka muncullah gerakan dari masyarakat Indonesia yang dikenal dengan istilah Tritura atau tiga tuntutan rakyat. Yang pertama, bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur PKI, turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Ya, itu Tritura ya, tiga tuntutan rakyat. Dan selain ada gerakan G30 SPKI, ada beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Di antaranya ada di halaman 69. Ya kan dibuka halaman 69. Beberapa penyimpangan di antaranya: 1. Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan presiden. Nah, ini penyimpangan ya. Yang kedua, dibaca sama-sama. Ayo. Presiden membubarkan DPR pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR tidak menyetujui RAPBN yang diadakan tahun 1960 dan Presiden membentuk DPR tanggal 24 Juli 1960. 3. Presiden melakukan pengintegrasian lembaga-lembaga negara berdasarkan penetapan Presiden nomor 94 tahun 1962 tanggal 6 Maret 1962, yaitu Ketua MPRS, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPA yang dapat kedudukan sebagai Wakil Menteri Pertama, serta Ketua MA, Wakil Ketua MPRS, dan DPRD mendapat kedudukan sebagai Menteri. Nomor 4. Pengangkatan Presiden seumur hidup melalui RAP MPRS nomor 3 MPRS 1963. Yang kelima, Penyimpangan politik luar negeri di mana Indonesia hanya bekerja sama dengan negara-negara sosialis komunis dan melakukan konfrontasi dengan hampir semua negara barat. 6. Presiden membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi memberikan kesempatan berkembangnya Partai Komunis Indonesia yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. nah itu penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin ya. Presiden mengangkat anggota MPR, itu jelas-jelas bertentangan ya, menyimpang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian Presiden membubarkan DPR. Presiden melakukan pengintegrasian lembaga-lembaga negara, terus mengangkat presiden seumur hidup ya, itu adalah penyimpangan karena presiden diangkat dan diberhentikan pada masa periode
berikutnya itu ya. Kemudian penyimpangan politik luar negeri, dan Presiden membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis yang sesuai dengan undang-undang, tetapi membiarkan memberi kesempatan berkembangnya Partai Komunis. Itu penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Nah, kita kembali ke Tritura ya. Dengan keadaan yang negara yang tidak stabil menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Lahirlah Tritura 3 tuntutan rakyat ya. Tuntutan rakyat ini mendapat tanggapan dari pemerintah untuk mengambil langkah konkret ya, terutama menciptakan keamanan dalam negeri yang ditandai dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret atau dikenal dengan Super Semar dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Nah, dengan ini berakhirlah masa demokrasi terpimpin beralih ke demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998. Karena keberhasilan Soeharto menumpas gerakan 30 September yang berhasil ditumpas, berakhirlah masa demokrasi terpimpin ya. Nah, ini sudah barusan ya. Yang ketiga, demokrasi Pancasila dengan kurun waktu tahun 1966 sampai 1998. Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru. Nah, pada periode ini secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab demi persatuan dan kesatuan bangsa untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini bertekad untuk melaksanakan undang-undang secara murni dan konsekuen, itu ya, pada masa Orde Baru. Nah, dalam demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mufakat sangat diharapkan karena setiap keputusan dalam musyawarah hendaknya dicapai dengan mufakat. Seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu ya, bahwa dalam demokrasi Pancasila itu asas pengambilan keputusan yaitu secara musyawarah mufakat, itu ya, yang ditempuh melalui pemungutan suara. Nah, ini gambar memilih dan dipilih dalam pemilu merupakan hak bagi warga negara yang telah memenuhi syarat. Ini gambar seorang pemilih yang sedang mengikuti ya. Ini pelaksanaan demokrasi langsung ya. Nah, kemudian yang keempat, masa demokrasi Pancasila, masa reformasi. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaan dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis ya. Karena pada masa demokrasi Pancasila masa Orde Baru itu pun banyak kekurangan-kekurangannya ya. Di antaranya demokrasi ini dalam pelaksananya sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan presiden yang tidak dibatasi periodenya pada masa Orde Baru ya, maka kekuasaan menumpuk pada presiden. Nah, sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini ditandai dengan tumbuhnya budaya korupsi, kolusi, nepotisme, atau dikenal dengan istilah KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
kebebasan bicara dibatasi. Kemudian praktik demokrasi menjadi semu, lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah. Ya. Nah, pada masa ini dulu kalau orang-orang yang aktif vokal itu menghilang itu pada waktu pemerintahan Orde Baru ya. Nah, dalam demokrasi Pancasila, musyawarah mufakat sangat diharapkan karena setiap keputusan dalam musyawarah hendaknya dapat dicapai secara mufakat. Nah, demokrasi berlandaskan Pancasila dan undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki keunggulan, di antaranya satu, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. Itu satu keunggulan dan belum disini ya. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru ya. Kemudian yang kedua, mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Yang ketiga, lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa atas kepentingan pribadi. Itu keunggulannya. Tetapi kelemahannya seperti yang sudah dibacakan tadi, dengan pelaksanaannya sebagai akibat dari kekuasaan yang menumpuk pada presiden, ya terjadilah KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, ya. Kemudian lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah. Nah, banyak lahir protes di setiap daerah, kemudian lahirlah gerakan reformasi, ya, yang dipelopori oleh mahasiswa yang menuntut reformasi dalam segala bidang. Puncaknya adalah dengan pernyataan pengunduran diri Presiden Soeharto sebagai presiden dan digantikan oleh B.J. Habibie. Itu pada tahun 1998 ya. Waktu itu Ibu masih SMP. Ya, jadi di segala penjuru Indonesia itu rakyat itu menuntut supaya Presiden Soeharto lengser dari jabatannya, itu ya. Nah, setelah digantikan oleh B.J. Habibie, maka berakhirlah masa demokrasi Pancasila masa Orde Baru, beralih ke demokrasi Pancasila masa reformasi. Itu dari tahun 1998 sampai sekarang ya. Nah, bisa kalian baca di halaman 72. Ini bergulirnya reformasi yang diiringi dengan perubahan dalam segala bidang kehidupan menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi di Indonesia. Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung kepada itu bisa dibaca ya nanti. Nah, tapi setiap tahap atau fase itu memiliki keunggulan dan kelemahan. Di antaranya setelah berakhirnya masa demokrasi Orde Baru, beralih ke masa demokrasi Pancasila masa reformasi, kebebasan itu menjadi sangat bebas ya. Kemudian terjadi kebebasan yang tidak terbatas, kebebasan berbicara ya, kebebasan berbicara jadi semakin bebas lah, semakin berani, rakyat semakin berani. Kemudian teknologi semakin menyebar gitu ya, itu pada masa reformasi. Jadi hal yang negatifnya dari reformasi dari teknologi itu tidak dapat dibendung lagi. Ini pada masa demokrasi reformasi. Nah, demokrasi Pancasila saat ini dimulai dengan terbentuknya DPR, MPR hasil pemilu tahun 1999 yang memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Itu ya. Nah, setelah melihat tayangan ini ada beberapa pertanyaan yang nanti harus kalian temukan jawabannya. Yang pertama, jelaskan fase-fase perkembangan demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, apa perbedaan fase perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia? Satu fase ya,
Pancasila dalam kehidupan di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, ya itu. Nah, setelah melihat tayangan PowerPoint dan mengamati gambar serta penjelasan sedikit ya, silakan buat beberapa pertanyaan ya di luar dari pertanyaan ini. Nah, kalau pertanyaannya sudah ditulis, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, kita cari jawabannya bersama-sama ya. Sekarang duduknya silakan kelompoknya yang berapa orang ini berarti ya? 3 orang ya. Silakan satu kelompok 3 orang. Iya, boleh so. 3 pas kan ya? So, silakan duduknya per kelompok. Demokrasi Pancasila masa reformasi ya. Nah, untuk kelompok 1 silakan membahas demokrasi liberal, ini kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 2 membahas demokrasi terpimpin, kemudian kelompok 3 membahas demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Silakan. Jangan-jangan dari setel. Demokrasi di sini. Nah, demokrasi Pancasila. Mana dari 1 dulu? Ini kelompok 2-nya. Kelompok 2 itu membahas demokrasi terpimpin. So, mana demokrasi terpimpin? Kelebihannya, kekurangannya. Kelebihan kekurangan ya.
sudah habis waktunya untuk kalian berdiskusi ya. Sekarang silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, dimulai dari kelompok 1. Silakan. Atau mau bertiga maju ke depan boleh. Sendiri ya? Boleh sendiri. Di depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan latar belakang Presiden Ir Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk mengembalikan lagi ketatanegaraan Indonesia dari demokrasi parlementer yang tidak sesuai lagi diganti oleh demokrasi Pancasila dengan diberlakukan lagi UUD 1945. Ya, itu jawabannya ya. Kemudian silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 2. Apa kelebihan demokrasi Pancasila? Yaitu 1. Demokrasi Pancasila menjadi tonggak dan produk dan pokok hidup bernegara. 2. Demokrasi Pancasila memberikan keadilan yang jelas. 3. Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan bermufakat, bermusyawarah, dan mengeluarkan pendapat bersama. Ya, silakan kelompok 3. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi. Jelaskan latar belakang munculnya Tritura pada masa demokrasi terpimpin adalah kondisi krisis ekonomi dan politik pada akhir masa demokrasi terpimpin, ditambah dengan adanya pembunuhan para jenderal Angkatan Darat dalam peristiwa gerakan 30 September. Sekian, terima kasih. Ya, baiklah, semua pertanyaan sudah kita temukan jawabannya ya. Iya. Nah, silakan buku catatannya dikumpulkan. So, dikumpulkan. Periksa dulu ya. Nah, kita kembali ke soal tadi ya. Kita coba menjawab soal-soal yang ada di tayangan tadi. Yang soal nomor 1,
Jelaskan fase perkembangan demokrasi yang pernah terjadi di negara Republik Indonesia. Ini silakan dibuatkan. Fase perkembangan demokrasi yang pernah terjadi di negara Indonesia. 1. Fase Demokrasi parlementer. 2. Demokrasi terpimpin. 3. Demokrasi Pancasila. Yang keempat, Demokrasi Pancasila masa reformasi. ya. Nomor 2, apa perbedaan fase perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia yang satu dengan fase demokrasi yang lain? Negara kita telah mengalami berbagai jenis demokrasi yang pada akhirnya yang cocok adalah demokrasi Ya. Pancasila. Yang ketiga, jelaskan latar belakang Presiden Insinyur Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli. 1. Presiden mengangkat anggota MPRS. 2. Presiden membubarkan DPR. 4. Pengangkatan presiden seumur hidup. D. Presiden membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosial Indonesia. Ya. Ada jawaban lain? Jelaskan latar belakang Presiden Insinyur Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Ini buku saya. Untuk Ya, mengembalikan lagi ke yang keras suaranya. atas Ya. untuk mengembalikan lagi ke ketatanegaraan Indonesia dari demokrasi parlementer yang tidak sesuai lagi diganti oleh demokrasi Pancasila dengan diberlakukan lagi UUD 1945. Ya, baiklah. Sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi ya, yang di awal sudah Ibu tayangkan, tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis fase perkembangan demokrasi, prinsip-prinsip kedaulatan, fase perkembangan demokrasi yang terdiri dari fase demokrasi parlementer, Parlementer, demokrasi terpimpin, ya. Nah, untuk tugas di rumah kalian buat rangkuman materi lanjutan ya, bagian 2 masih melaksanakan prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bagian 2-nya ya, karena kan bagian 1 ya fase demokrasi. Bagian yang keduanya adalah sistem pemerintah di negara Republik sistem Indonesia. pemerintahan di negara Republik Indonesia. Nah, sebagai kegiatan refleksi ada pertanyaan ya. Apa yang kalian peroleh dari proses pembelajaran hari ini? Silakan ditulis jawabannya. Apa yang kalian peroleh dari proses pembelajaran hari ini? Apa yang diperoleh? Silakan ditulis, nanti dibacakan ke depan ya. Kemudian yang kedua, apa manfaat yang diperoleh melalui proses pembelajaran? Manfaatnya apa? Manfaat yang diperoleh apa?
yang kalian peroleh dari proses pembelajaran hari ini? Atau yang ketiga, apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan? Pilih satu aja ya. Berarti satu orang satu. Udah? Apa tindak lanjut yang akan kalian lakukan? Jadi kan kita 3 pertanyaan, 1 pertanyaan salah. Abi nomor 1. Kelompok. Pertanyaan Tapi nomor hiji, nomor 2, abi nomor 2. oh Abi nomor kayak gitu ibu nanti ibu tadi teh Nomor 3, apa tindak lanjut? 1 ibu Apa sikap apa yang kalian peroleh dari proses pembelajaran hari ini? atas Udah? Ya, silakan yang membacakan refleksinya ke depan. Nomor 1 berarti Siti. Ya, di sini ya di depannya. Sok. Apa yang kalian peroleh dari proses pembelajaran kita lakukan? Cara bacakan. mengenal lebih banyak perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Ya, silakan dulu. Yang kedua. Jawaban nomor 2. Menjadi tahu latar belakang munculnya Trikora pada masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, yang ketiga. Yang kedua, oke. Sisa. Manfaat dari pembelajaran ini adalah kita jadi tahu tentang demokrasi, yaitu demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu 1. Demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. 2. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. 3. Demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998. 4. Demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai sekarang. Ya. Terima kasih ya, refleksinya sudah dibacakan. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Kita lanjutkan minggu depan dengan pembahasan materi melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bagian kedua, yaitu sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih untuk hari ini.
Kita bertemu lagi pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.